Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Kuasanya Sungguh Nyata. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama setelah saya ditabiskan menjadi seorang imam, ya, masih imam muda, saya ditugaskan untuk melayani sebuah paroki di Kalimantan, ya, tepatnya di Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan ya kami meskipun pastoran atau pusat paroki itu ada di kota kecamatan yang cukup ramai, tetapi wilayah paroki kami sangat luas, ya, dan bahkan sampai kami harus pergi masuk ke pedalaman, ya, ke pedalaman Pulau Kalimantan untuk melayani umat di sana. Dan suatu hari saya pergi ke sebuah stasi, ya, yang paling jauh, ya, stasi yang paling jauh di pedalaman. Dan ketika itu setelah selesai memimpin perayaan Ekaristi, lalu datanglah seorang ibu, ya, seorang ibu datang kepada saya dengan ekspresi panik, ya, ekspresi ketakutan, dan dia mengatakan bahwa anak gadisnya yang saya juga sangat kenal, ya, karena memang biasa ikut misa, ya, setiap hari Minggu, rupanya mengalami kerasukan setan, ya, atau kesurupan, ya. Wah, ini tentu saja bagi saya itu sesuatu yang apa ya, menggentarkan pada waktu itu, karena saya sama sekali belum pernah punya pengalaman satupun, ya, saya sama sekali belum punya satu pengalaman pun dalam hal eksorsisme, ya, atau pengusiran setan, ya, saya belum pernah gitu, ya. Dan saya pun tidak tahu, ya, seandainya ada orang kerasukan setan, saya harus ngapain, ya? Saya harus ngapain itu saya tidak tahu sama sekali, ya. Dan baru pada hari itu saya kepikiran, ya, wah, ini saya diminta untuk melakukan eksorsisme atau pengusiran setan, ya. Padahal saya belum pernah sama sekali melakukannya, tidak punya pengalaman sama sekali, ya. Tapi ya sudahlah, ya, karena di daerah pedalaman itu, ya, hanya sayalah satu-satunya romo di situ, ya, tidak ada yang lain. Dan ini umat Katolik, ya, masa mau saya suruh pergi ke pendeta, ya, atau saya suruh pergi ke dukun, ya, tidak mungkin, ya. Jadi ya mau nggak mau sayalah yang harus maju untuk mengatasi, ya, kerasukan setan yang terjadi pada umat saya, ya. Dan ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah nonton film Eksorsis, ya. Ya, seperti itulah persis yang saya hadapi, ya. Saya takut sekali, jujur saya takut sekali, meskipun saya seorang romo, ya, tapi kan baru saja ditabiskan, ya. Belum 1 tahun saya ditabiskan menjadi imam, dan ketika saya menghadapi gadis itu, ya, saya sangat takut sekali, ya. Karena gadis itu, saya tahu gadis itu adalah seorang gadis yang introvert, ya, yang tidak pernah tersenyum, ya, sehari-harinya itu, ya, tidak pernah tersenyum, jarang tertawa, ya. Tetapi ketika dia sedang kerasukan, dia tersenyum pada saya. Nah, saya tahu ini pasti bukan senyum dari gadis itu, ya. Ini pasti yang tersenyum ini, ya, setan, ya, setan yang merasuki gadis itu, ya. Lalu dia berkata-kata, dan kata-katanya itu seolah-olah dia sungguh-sungguh mengenal diri saya, ya. Jadi dia menyebutkan hobi saya apa, ya, dan itu betul semua, ya. Lalu siapa nama orang tua saya, ya, lalu teman-teman saya waktu SD, SMP, SMA, sahabat saya waktu di seminari, loh, kok tahu semua dia, ya. Wah, ini saya yakin ini adalah pasti betul-betul setan ini, ya. Karena saya dengan gadis itu baru kenalan 2 bulan, ya, tapi ini kok sudah tahu benar tentang diri saya, ya. Dan ya, gadis itu
saya melihat sendiri gadis itu sangat menderita ya, karena kerasukan ini ya, dan matanya itu sampai terbalik ya, putih semua matanya, tidak ada hitamnya ya. Jadi nah ini memang ciri-ciri orang yang kerasukan setan ya. Maka saya pun, karena saya tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana caranya melakukan eksorsisme, maka saya pun akhirnya berdoa secara spontan ya. Saya berdoa secara spontan ya, doa yang terlintas di pikiran saya itu yang saya ucapkan ya. Dan ketika selesai berdoa, saya pun berkata kepada setan itu ya, juga secara spontan ya. Saya berkata ya, saya awalnya berkata dengan lembut ya, supaya setan itu segera meninggalkan gadis ini ya. Tetapi karena rupanya dengan kata-kata lembut tidak bisa ya, maka saya mulai berkata-kata dengan nada yang tinggi ya. Akhirnya saya usir ya dengan kata-kata yang cukup keras ya. Jadi saya berkata bahwa saya mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus ya. Saya berkata dalam nama Yesus Kristus Tuhan saya berkata atas nama Tuhan Yesus Kristus ya, pribadi yang saya cintai, pribadi yang saya imani, yang saya sembah, maka sekarang aku perintahkan kepadamu, keluarlah, pergilah dari tubuh gadis ini ya. Dan luar biasa Ibu Bapak, Saudara-saudari, seketika itu juga gadis itu pun menjadi lemas ya, lemas. Dan ya menurut teori ya, kalau orang kerasukan itu sudah minta minum ya, minta makan, nah itu berarti sudah sembuh ya. Maka ketika gadis itu meminta air ya, karena kehausan luar biasa, lalu minta makan juga, nah, maka saya pun tahu gadis ini sudah sembuh ya, dan kembali ke jati dirinya yang asli ya. Dan gadis itu ya kemudian kembali ke aslinya ya, menjadi gadis yang tidak pernah tersenyum ya, tidak pernah tertawa seperti aslinya ya. Maka ketika kalau sebelumnya itu bisa tertawa terbahak-bahak lalu tersenyum kepada saya dengan sambil menyeringai ya, memamerkan semua giginya, itu pasti adalah senyuman setan ya, bukan senyuman gadis ini ya. Dan saya pengalaman itu sungguh-sungguh menguatkan panggilan saya ya, dan saya menjadi semakin yakin akan kuasa dari sakramen imamat yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saya. Maka kemudian saya pun merenung ya, kalau sakramen imamat itu saja ya, sakramen imamat saja yang diberikan kepada saya, itu sungguh luar biasa kuasanya ya, sehingga setan pun gentar ya ketika melihat seorang imam dan mulai menunjukkan otoritas Yesus Kristus ya, kuasa Kristus melalui sakramen imamat ya. Maka saya pun kemudian berpikir ya, kalau sakramen imamat saja yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sudah luar biasa kuasanya ya, apalagi kuasa Kristus ya, kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan sakramen imamat itu kepada saya, tentu lebih dahsyat lagi ya. Dan memang ini terbukti ya, kalau kita baca Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini ya, Injil Lukas ya, dalam Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang mengusir setan ya, yang menguasai diri seseorang ketika dia masuk ke kota Kapernaum ya. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Kapernaum di tepi Danau Galilea, ada seorang yang kerasukan setan ya, dibawa kepadanya, dan dengan kuasanya Tuhan Yesus mengusir setan itu ya, dan akhirnya setan itu pun meninggalkan tubuh orang ini, dan dia pun dibebaskan dari kuasa setan ya. Dan peristiwa itu menjadi buah bibir di seluruh Galilea ya, bukan hanya di Kapernaum tapi seluruh Galilea, karena orang baru melihat sekali itu ya, orang baru melihat bagaimana seorang manusia dia punya kuasa, punya kemampuan untuk mengusir setan dari tubuh orang yang dikuasai oleh setan ya. Dan kemudian berita itu menjadi berita besar di seluruh Galilea ya. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan,
Ya, di samping kesaksian saya tadi ya, bahwa dengan sakramen imamat yang saya terima dari Tuhan Yesus Kristus ya, itu ternyata punya kuasa yang luar biasa ya. Setan pun takut ya ketika melihat seseorang yang punya sakramen imamat ini ya, tentu saja pasti dia seorang imam ya, seorang romo ya. Nah, apalagi kalau dia berhadapan dengan Yesus Kristus ya, Tuhan kita yang menganugerahkan sakramen imamat kepada para imam ya, pasti setan pun akan selalu bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga warta Injil pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita, membuat kita bangga menjadi seorang pengikut Kristus, dan semakin bersemangat untuk berpegang pada Kristus sebagai satu-satunya andalan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati.